Episode ke-150, Pangong Shou dan rombongannya akhirnya tiba di kapal kuno itu. Dalam perjalanan, 20 hingga 30 orang lagi tewas akibat serangan makhluk-makhluk aneh dari lembah hantu. Dari ratusan orang yang berangkat, hanya sedikit yang masih hidup. Raja Dukun Gongmu menatap dua biksu tua yang duduk bersila di atas tebing. Matanya langsung berbinar. Yang mulia, tingkat kultivasi kedua biksu ini sangat tinggi. Mereka hampir mencapai tingkat rulai. Tubuh mereka bisa dijadikan bahan pemurnian harta karun yang luar biasa. Aku akan mengambilnya. Pangong Shou tidak menanggapi, menganggap itu sebagai persetujuan. Gongmu segera membawa beberapa orang untuk mengambil jasad kedua biksu tersebut. Namun begitu tubuh mereka dipindahkan, keseimbangan yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun langsung terganggu. Cahaya Buddha yang sebelumnya menekan Iblis Ki menghilang. Seketika, Iblis Ki di balik segel sarang lebah berguncang hebat dan menghantam segel tanpa henti. Retakan-retakan baru bermunculan, sementara retakan lama semakin melebar. Suara samar dan tidak jelas terdengar dari balik segel. Akan tetapi, sesaat kemudian Iblis Ki itu tiba-tiba surut kembali, seolah menerima perintah dari sesuatu yang berada di balik kegelapan. Tempat itu kembali sunyi. Kesunyian itu justru terasa semakin mengerikan. Pangong Shou mengangkat kepalanya dan menatap kapal kuno yang melayang di udara. Akhirnya aku sampai di sini. Matanya dipenuhi gairah. Di sinilah harapanku untuk menjadi dewa berada. Teratai bermekaran di bawah kakinya saat ia melayang menuju kapal. Semua orang segera mengikuti. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah pintu yang terbuka di salah satu bangunan kapal. Pangong Shou memimpin rombongannya masuk. Sementara itu, beberapa prajurit ditugaskan berjaga di luar. Namun, ketika para prajurit itu hendak masuk menyusul, pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Saat mereka membukanya kembali, Pangong Shou dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, orang-orang yang mengikuti Pangong Shou mulai mencoba mencari jalan keluar. Satu persatu mereka menghilang ke ruangan berbeda, membuat jumlah rombongan semakin berkurang. Bahkan Pangong Shou mulai merasa gelisah. Jangan bergerak sembarangan. Wajahnya suram saat memeriksa struktur kapal. Ini adalah mantra integrasi ruang. Banyak ruang yang ditumpuk dan disatukan. Aku pernah melihat catatannya di Little Jade Capital. Ini teknik dari zaman Kaisar Pendiri. Raja Dukun Gongmu langsung berseri-seri. Kalau begitu yang mulia pasti tahu cara memecahkannya. Pangong Shou menggelang. Aku tidak tahu cara memecahkannya. Namun ini tetaplah teknik ruang dan aljabar. Dalam hal perhitungan, bahkan Dao Master belum tentu lebih unggul dariku. Selama ada pola, aku bisa menemukannya. Ia mendengus dingin. Mari kita lihat apakah susunan ruang ini mampu menjebakku. Sementara itu, di bagian lain kapal, Kinmu sedang memeriksa daftar silsilah keluarga yang ditemukan di ruang belajar. Nama terakhir yang tercatat adalah Qin Fengqing. Kinmu tercengang. Nama keluarga Qin sangat jarang. Ditambah lagi, silsilah itu berasal dari garis keturunan Kaisar Pendiri. Mungkinkah pemilik kapal ini adalah Qin Fengqing? Apakah dia memiliki hubungan darah denganku? Saat ia hendak mengembalikan buku itu ke rak, dorongan aneh muncul dalam hatinya. Tanpa sadar ia memasukkan silsilah tersebut ke dalam kantong tauti miliknya. Pada saat itulah lelaki tua dari lukisan kembali muncul. Sosok kecil itu berlari melintasi meja. Kinmu segera mengejarnya. Namun, tiba-tiba seorang pria muda berbaju putih muncul di depannya. Pria itu berjalan menembus tubuh Kinmu. Hanya bayangan, sebuah jejak masa lalu. Kinmu segera menyadari bahwa yang ia lihat adalah gambaran peristiwa yang pernah terjadi di kapal. Ini, pria berbaju putih itu memiliki aura luar biasa. Anehnya, Kinmu merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan saat melihatnya. Pria itu berjalan menuju dinding dan membuat gerakan membuka pintu. Sebuah pintu tersembunyi muncul. Kinmu mengikutinya masuk. Di balik pintu terdapat aula besar yang dipenuhi orang-orang. Semua tampak panik dan sibuk. Kapal berguncang hebat seolah sedang mengalami serangan mengerikan. Banyak orang terlempar dan terluka.
Pria berbaju putih itu mengangkat tangannya. Kekuatan tak terlihat segera menahan seluruh tubuh yang terlempar di udara, lalu menurunkan mereka dengan lembut ke lantai. Tak lama kemudian seorang wanita anggun datang menghampirinya. Mereka berbicara, tetapi Kinmu tidak dapat mendengar suara mereka. Entah mengapa, Kinmu juga merasa akrab dengan wanita itu, pria berbaju putih. Kemudian meninggalkan Ola, Kinmu mengikutinya. Mereka melewati koridor panjang hingga tiba di haluan kapal. Pria itu mengangkat kepala ke langit. Pada saat yang sama, langit berguncang hebat. Seekor ular raksasa yang ukurannya tak terbayangkan muncul dari kegelapan. Tubuhnya begitu besar hingga hanya kepala dan sebagian lehernya yang terlihat. Di atas kepalanya berdiri para dewa. Mereka menyerang kapal tanpa henti. Pria berbaju putih mencabut pedangnya. Saat melihat pedang itu, Kinmu terkejut. Pedang tersebut sangat mirip dengan pedang Carefree miliknya. Kemudian, pertempuran dimulai. Pedang pria berbaju putih bergerak dengan keindahan yang tak dapat dijelaskan. Itu bukan sekadar teknik, itu mendekati Dao. Kinmu terpaku menyaksikannya. Ia dapat melihat bahwa ilmu pedang pria itu telah melampaui tingkat keterampilan biasa dan memasuki wilayah yang bahkan belum mampu ia pahami sepenuhnya. Meski para lawannya adalah dewa, pria berbaju putih itu tetap mampu menahan mereka. Namun, akhirnya sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebuah telapak tangan raksasa turun dari langit. Telapak tangan itu menghantam pedang pria berbaju putih. Pedang tersebut meleleh dan patah. Kapal pun kehilangan penopangnya dan jatuh dari langit. Seluruh dunia berguncang. Kapal menabrak tanah, menembus lapisan demi lapisan bumi sebelum akhirnya menghantam segel sarang lebah di dasar jurang. Banyak penumpang tewas dalam benturan itu. Wanita anggun tadi segera mengumpulkan para penyintas dan membawa mereka melarikan diri menuju dunia Yodu. Sementara itu, pria berbaju putih memilih tetap tinggal. Ia menjaga pintu masuk dan menghadapi ular raksasa beserta para dewa seorang diri. Bayangan itu berakhir sampai di sana. Kinmu kembali berdiri sendirian di haluan kapal. Di hadapannya terbentang dunia Yodu yang gelap dan asing. Berbagai cahaya aneh berkelap-kelip di kejauhan, berasal dari makhluk-makhluk yang tidak dikenal. Ia memikirkan pria berbaju putih itu. Apakah pria itu masih hidup? Apakah ia gugur dalam pertempuran? Ataukah akhirnya berhasil memasuki Yodu dan bertemu kembali dengan keluarganya? Nama keluarganya juga Kin. Mungkinkah mereka memiliki hubungan dengan desa Carefree? Semakin dipikirkan, semakin besar rasa penasaran Kinmu. Tiba-tiba sebuah gagasan muncul di benaknya. Jika kapal ini masih bisa diaktifkan, mungkin kapal itu dapat membawanya menuju desa Carefree. Kepala desa pernah memberinya sebuah cermin yang berisi peta menuju desa tersebut. Tetapi cermin itu masih tersegel. Namun kapal ini berbeda, karena kapal ini hampir utuh. Mungkin masih ada peta atau alat navigasi yang menunjukkan jalannya. Semangat Kinmu langsung bangkit. Ia membuka pintu menuju jembatan kapal dan berjalan masuk untuk mencari petunjuk. Tanpa ia sadari, jauh di balik kegelapan Yodu, sepasang mata raksasa perlahan terbuka. Mata itu bahkan lebih besar daripada kapal yang sedang ditumpanginya. Seekor ular raksasa mengangkat kepalanya dari kegelapan dan mengawasi Kinmu dengan penuh rasa ingin tahu. Kinmu seakan merasakan sesuatu lalu menoleh ke belakang. Namun, ia tidak melihat apa-apa. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa sejak tadi dirinya sedang diamati oleh keberadaan mengerikan yang bersembunyi di dalam kegelapan Yodu.